Ya, banyak sekali tadi bilang percayanya begini begitu. Tapi saya, kalau seandainya saya tahu Muhammad itu ada di dalam Alkitab, mungkin sudah lama saya ikut Muhammad. Tapi bagaimana Muhammad istrinya banyak sekali? Nih, udah Yesus tegaskan di situ. Sama dengan Kejadian 2:24. Kenapa setelah 700 tahun kemudian boleh cerai, boleh istri 4 gitu loh. Aku nggak kenal Allah yang di Al-Quran kalian, aku nggak kenal. Tapi kalau Allah, Ya, aku kenal. Oke, Allah yang di dalam, sebentar Bang, kita kan bisa gantian loh Bang, abang saja yang mau ngomong. Makanya kalau Allah, begini loh, Bang. kamu Lebih baik mengikuti perilaku Yesus daripada Muhammad. Jauh, wah. Iya, kita bahas saya di sini. Kita bahas baik-baik ya. Ya, hancur. Halo, selamat malam. Malam, agama apa bang? Saya dari Katolik. Ya, bisa open cam bang, karena saudara kita semua open cam tadi. Mantap. Wih, pakai baju dulu bang. Pakai baju dulu bang. Baik, selamat malam. Malam bang. Ini dari mana? Bang Hancur. Namanya Bang Hancur ya? Saya dari Maumere. Saya dari Maumere, Mbak. Iya, mau mere. Katolik ya bang ya? Iya, betul. Ya, silakan, ada yang mau ditanya bang, silakan. Saya mau tanya sama Ibu, bagaimana kok nabinya istri banyak sekali ya? Oke. Dia nabi, Istrinya banyak. istrinya banyak. Bagaimana seorang nabi istrinya banyak sekali? Sebentar ya. Saya dengar tadi narasi Ibu tadi itu, ya banyak sekali tadi bilang percayanya begini begitu. Tapi saya, kalau seandainya saya tahu Muhammad itu ada di dalam Alkitab, mungkin sudah lama saya ikut Muhammad. Tapi bagaimana Muhammad istrinya banyak sekali? Itu yang saya geli, itu geli sekali bagi saya. Oke, bisa abang buka satu Raja-Raja 11, Bang Hancur? Oh, kalau itu raja-raja itu Raja Lalim. Raja dulu tuh raja penista, Raja Lalim, raja banyak. Kalau raja saya tidak percaya sama raja-raja. Oke. Yesus Sekarang begini, sudah sabar. 2500 tahun. Begini Mbak, Yesus lahir sudah 2500 tahun yang lalu. Iya, saya boleh bacakan dulu Bang. Baru berapa tahun? Iya. Boleh nggak saya bacakan dulu datanya, baru abang kan bertanya nih. Bapak Hancur bertanya, Silakan. Bapak Hancur bertanya toh sama Beta kan? Silakan. Jadi begini Bapak Hancur kalau bertanya sama Beta, Bapak Hancur mendengarkan dulu Beta menerangkan. Ini saya buka dari satu Raja-Raja 11. Kita larikan ke Raja Salomo. Kalau Bapak Hancur mengatakan itu Raja Lalim, kalau gitu jangan mengatakan Yesus itu anak Daud Bapak. Nanti saya tunjukkan data. Sabar dulu Bapak Hancur. Bapak Hancur. Sabar dulu Bapak. Beta jelaskan dulu Bapak. Sabar dulu Bapak. Bapak. Saya beta jelaskan dulu toh. Iya, sabar dulu Bapak. Aduh. Tidak kafir, ibu yang kafir. Bapak. Yesus tidak. Iya, sabar dulu. Raja-raja banyak istri. Sabar dulu Bapak. Raja-raja banyak istri. Ini mana moderator saya nih? Moderator saya nih. Aduh. Salah orang. Lalu raja-raja Bapak. Beta belum jelaskan toh sama Bapak. Bapak pungli ulut ini kico-kico. Sabar dulu Bapak. Saya beta jelaskan pakai data toh. Pakai data. Oke. Kalau Bapak menolak. Bapak dengarkan saja ya. Nanti Bapak rambut itu tumbuh Bapak dengarkan dulu beta ngomong. Ini beta dijelaskan. Kalau Bapak tidak menerima tentang Raja Salomo dengan Daud, itu Bapak hapus itu di dalam Lukas 1. Lukas 1 mengatakan Yesus itu anak Daud Bapak. Bapak ini suka-suka hati Bapak. Bapak mengatakan Raja Daud dengan Raja Salomo, Raja Lalim. Sementara kalian nisbatkan dia punya sanap itu sampai kepada Daud Bapak jangan begitu. Bapak tidak baik begitu Sabar kok Bapak dulu jangan dulu kok Bapak jangan mengeluarkan dulu suara. Bapak jangan mengeluarkan dulu suara-suara dari rohani. Bapak saya bacakan ini. Bapak dengarkan dulu saya toh. Ini Bapak makan apa kah? Sabar dulu Bapak. Bapak sabar. Bapak Hancur tanya beta. Kenapa Nabi Muhammad SAW banyak istri?
Sabar kau dulu Bapak berfirman dalam hati kau ini Bapak Sabar. Saya bacakan ini ya. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri Raja Mesir, Salomo menikah juga dengan wanita-wanita Het, Moab, Amon, Edom, dan Sidon. Tuhan sudah memerintahkan bahwa orang Israel tak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa itu, sebab mereka nanti menyebabkan orang Israel menyembah ilah-ilah lain. Walaupun demikian, Salomo menikahi juga wanita-wanita asing. Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo, dan ada pula 300 selirnya. Bapak, saya buka di dalam Lukas 1 ya. Sebentar Bapak ini berfirman dalam hati kayaknya nih. Kasihan nih. Ya Bapak sebentar dulu beta baca dulu ini. Bapak pun kitab Bapak, ini dikatakan begini di dalam Lukas 1, saya baca dari 30 toh Bapak Nih Bapak dikatakan ini, Lukas mencatatkan begini Bapak. Nih, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Bapak, kalau Bapak mengatakan ya, kenapa itu Nabi Muhammad, Nabi kau tuh banyak istri, Bapak tidak tahu. Yesus dikatakan akan dianugerahkan tahta Daud, yang dimana Daud pernah berzina dengan Batseba. Bapak, apa dia bilang ini Bapak sekarang mengeluarkan Roh Kudusnya. Sabar kok Bapak kasihan dong. Nih undang dia buka mute. Bapak buka dulu mute Bapak. Ada undangan kami Bapak. Kenapa Bapak? Dengar dulu, saya ini bicara tentang Yesus, bukan bicara tentang raja-raja, bukan tentang nabi-nabi yang lain. Karena Yesusnya Tuhan Yesus itu datang dari surga, bukan datang dari bawah tanah, bukan dari lubang kayu. Yesus itu Bukan dari lubang kayu. dari surga. Terus sebentar dulu Bapak. Yesus bukan dari lubang kayu. Dengar. Yesus itu datang dari surga, bukan datang dari bawah kayak nabi yang lain. Iya, oke. Sekarang saya tanya. Ya, sabar dulu Bapak, sabar dulu toh. Bapak ini, sabar dulu pelan-pelan kita Bapak. Yesus bukan dari lubang kayu. Tadi itu ngomongnya ngawur. Iya, Bapak, dengar dulu Bapak. Ibu itu yang kafir, ibu yang kafir. Bapak, saya tanya dulu Bapak. Yesus keluar dari lubang mana kalau begitu Bapak? Kan? Gila dia kan? Apalah dia nih? Jangan kalian larikan ke istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ya, datangnya Al-Quran itu untuk membatasi poligami. Biar tahu kalian, karena tidak ada batasan dulu. Nyeri kali ya. Tambah cantik aja bundaku, kiamat. Moderator nih. Naikkan dulu moderator. Dia bilang tadi dia pun Yesus tidak keluar dari lubang kayu. Senyummu itu loh bun, kebawa mimpi. Ya mimpi aja lah kau. Kak Nora malas tahun berapa Kak? Saya mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam ya. Sehat selalu ya. Amin. Ya. Saya turun Bunda, di bawah saja. Oke siap. Ya. Assalamualaikum. Yang muslim jangan naik ya, betul. Aku betah lihat Bunda Nora. Ya. Itu bapak mungkin dia pun metua sudah datang. Dia pun metua.
Ini banyak kali nih. Waalaikumsalam. Kalau nggak bisa mendapatkanmu, adik bunda pun aku juga mau. Astagfirullah, kasih naik Sindohorta. Mana ada mereka yang berani naik? Mantra apa yang engkau berikan? Sungguh dahsyat air wudhu ya. Si Nora ditoleh bapaknya. Astagfirullah, bulan Ramadan cari dosa. Hah? Bunda ke Mikana bun, ih gak mau aku, malas aku ke Mikana. Nora janda nggak laku, nggak apa-apa lah. Aku bisa nggak gombal bunda? Kayaknya Oten sudah pada login. Jangan dulu dong. Turunkan orang. Bunda, apa bisa naik kalau Islam? Waduh. Itu tergantung momot saya ya. Soalnya momot saya itu agak bawel. Siap ku terima walaupun janda. Bulan Ramadan, mau naik lah, bisa naik kalau Islam. Mau Islam mau naik mau ngapain? Ya udah kirim permintaan. Kirim permintaan. Kalau ada yang mau disampaikan ya, saya tidak di sini untuk apa. Kalau ada yang mau disampaikan silakan naik. Baru Aritonang senggol dong. Kak doakan saya. Amin insya Allah. Saya kena pembatasan loh. Gimana yang mau naik ini? Sehat selalu dan lancar rezeki bunda. Amin. Allahumma amin. Bunda mau dipoligami. Bunda mau dipoligami. Asalkan suami saya bisa berlaku adil, saya izinkan suami saya poligami. Poligami itu bukan suatu dosa. Poligami itu bukan zina. Ya, bukan. Kalian pahami dulu konteks poligami itu apa, baru kau bisa katakan bahwa itu tidak baik. Suaminya aja nggak ada. Kok nggak tahu kalau suamiku adalah gondrong? Maaf, Bunda Nora pernah nyupir truk. Ya, saya pernah nyupir truk. Karena nafsu. Nafsu siapa? Kalau manusia punya nafsu itu wajar, karena ada kelamin. Ini kalau ada kelamin tidak difungsikan untuk apa? Paham ya? Saya ini kayaknya harus rungkat dulu deh. Soalnya apa namanya? Pembatasan. Malaikat nggak punya nafsu, iya. Malaikat nggak punya nafsu karena malaikat nggak punya kelamin. Loh, iya, bang. Apa? Saya kena pembatasan loh ini. Pembatasan. Naikkan lagi. Ayo coba panggil Yesus kalau dia memang ada Tuhan yang terlihat. Bunda cantik ya. Viewersnya makin turun. Iya, ayo. Ini saya kena pembatasan ini loh. Gara-gara pembatasan tamu tadi kan dibilangnya tuh. Ayo Nora, coba batas. Baca Matius. Udah 1,1K. Ya begitu dia kalau kena pembatasan viewersnya turun. Takut ya Mami Mikai? Enggak lah. Ngapain saya takut? Halo. Halo. Itu tadi. Selamat malam. Selamat malam. Agama apa Bu? Saya Kristen. Oke, bisa open cam Bu? Saya lagi ini sambil ini nggak bisa open cam karena pengukit saya masih kecil. Oh, nggak bisa ya? Bisa kok ini ya tuh, saya undang tuh.
Nggak bisa. Bisa. Udah ini aja, gak usah open cam. Kenapa? Ibu kan cantik, ditunjukkanlah. Enggak, ini mau ini aja tadi. Yang dibilang bapak itu kenapa istri Nabi banyak. Banyak ya. Tapi kan Yesus sudah ini, udah tegaskan. Enggak kita mungkin Raja Daud, Raja Salomo, istrinya banyak, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Allah, perintah Allah. Itu Kejadian 2 ayat 24. Nah, ininya setelah gimana? itu, setelah Yesus datang, diperkuat lagi di Matius 19. Coba Apa baca. tercatat? Ya, Coba ibu silakan baca Anda dulu. Ibu lah yang baca, kok saya, Bang? Oh, saya mau bacakan ya. Ya, silakan. Matius 19 ayat 4 sampai 7 kita baca ya, sampai Oke. sampai 6. Oke. Jawab Oke. Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia?" Tadi ada gangguannya. Jawab Yesus, Oke. "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Udah. Ya memang kan mereka satu daging, laki-laki dan perempuan. Apakah Oke. satu Sabar. perempuan, Bu. satu laki-laki, 4 perempuan bisa dibilang satu daging dan tidak boleh diceraikan? Nih, udah Yesus tegaskan di situ. Sama dengan Oke. Kejadian 2 ayat 24. Kenapa setelah Ya. 700 tahun kemudian boleh cerai, boleh istri 4 gitu loh? Oke, sudah, Bu? Udah. Oke. Ayo jawab. Sekarang saya boleh bertanya, Bu? Saya boleh bertanya? Iya, bertanya lah. Oke, menurut pengetahuan Ibu, poligami itu menambah atau mengurangi, Bu? Menambah lah. Oke, sekarang begini. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sejak kapan, Bu, poligami itu menceraikan istri pertama? Dan saya bertanya lagi, adakah di sana dikatakan tidak boleh menambah istri, Bu? Ada. Di mana? Maliaki 2 ayat 16. Silakan dibaca. Sebentar ya. Oke. Ibu lari ke Maleaki itu kitab perjanjian lama, Bu. Bukan, perjanjian baru. Maliaki Sejak kapan Maleaki ada di perjanjian baru, Bu? Aduh. Iya, di Maleaki itu perjanjian lama, Bu. Kitab para nabi itu, Bu. Iya, dengar dulu sebentar. Aku nanti Ya, di silakan. Kolose juga ada. Di Ngapain Ibu cari di perjanjian lama, Bu? Salomo aja sampai 1000 perempuan. Ibu lucu. Mereka ini lucu ya. Suka-suka hati mereka. Mau keinginan mereka lari ke perjanjian lama. perjanjian lama juga tidak boleh istri dua. Di mana ada? Di mana tertulis, Bu? Maleaki berapa? Kejadian 2 ayat 24. Baca. Kejadian 2 ayat 24. Laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya dan menjadi laki-laki akan meninggalkan ibunya, bukan begitu bapaknya bunyinya, Bu. dan menjadi satu dengan istrinya, dan mereka bukan disebut lagi dua tapi satu. Bu, Jadi sejak kapan orang menikahkan? Bu, sabar, Bu. Sejak kapan orang menikahkan satu laki-laki 2 perempuan, Bu? Mereka meninggal di kejadian 1, kejadian 2 ayat 24. Laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya. Ini kejadian ayat 24 ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka menjadi satu daging. Ya udah di situ memang udah Daging apa, Bu? Setelah Enggak, saya bertanya dulu. Mereka menjadi satu daging. Mereka menjadi satu daging. Pertanyaan saya, di mana di situ melarang untuk menambah daging, Bu? Di mana melarang menambah daging? peraturan Allah kan udah emang satu daging. Kalau istri 4 dibilang satu daging lagi. Duh, sekarang saya tanya, Bu, ketika laki-laki menikah dengan perempuan itu, walaupun 4 istrinya, dia menggauli istrinya tuh nggak satu-satu, Bu, langsung semua 4 di dalam satu tempat tidur. Saya bertanya, di mana di situ, Bu, sabar dulu, Bu, di mana di situ dilarang untuk menambah daging lagi, Bu?
Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah, ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka bukan lagi dua tapi satu. Apakah satu? Mereka bukan dua, laki-laki, melainkan menjadi satu. istrinya Coba sekarang menjadi dulu, Bu. satu? Sekarang begini, Bu. Daging laki-laki dengan daging perempuan mau disatukan bagaimana, Bu? Laki-laki tidak punya nenen, perempuan punya nenen. Itu bukan jawaban Coba, yang Ibu. cerdas. Loh, katanya mereka bukan dua, melainkan menjadi satu daging. Anakku udah bilang jawabannya kayak anak SMP gitu. SMP aja tahu. Sekarang begini, saya tanya, Bu. Sekarang saya tanya, Bu. Nggak usah didengar. Bu, sabar dulu, Bu. Pelan-pelan kita satu-satu lah. Sekarang di sana yang Ibu baca tadi kejadian 2, di mana di situ melarang menambah daging berikutnya? Kan udah dibikin aturannya. Di mana dilarang menambah daging? Lah, laki-laki harus Lah. meninggalkan ibunya, bapaknya dan Saya bersatu nggak usah dengan lagi, istrinya. Bu. Mereka Dengar, bukan dua lagi, tapi satu. dengarkan saya. 10 Dengarkan saya, Bu. Aduh, dilarang makan bebong pun kok makan kok. Sabar dulu, Bu. Ya, Ibu dari tadi ngerocos saja. Saya minta di mana datanya melarang menambah daging. Nggak ada datanya, Bu. Yang namanya poligami, Bu, tidak pernah dikatakan diceraikan suami istri pertamanya. Poligami itu menambah daging, Bu. Nah, ketika terjadi hijab kabul, yaitu perempuan dengan laki-laki itu juga, tetap mereka dua, tapi menambah daging. Di mana di situ dilarang menambah daging, Bu? Ngawur Ibu ini. Kecuali dikatakan di situ dikatakan laki-laki dan perempuan bukanlah menjadi dua daging tapi melainkan menjadi satu daging dan tidak boleh menambah daging berikutnya. Baru ini yang ini namanya dinikahkan. Pendeta tuh menikahkan laki-laki dengan perempuan. Wali penghulu pun di KUA menikahkan laki-laki dengan perempuan, Bu. Daging laki-laki dengan daging perempuan di atas tempat tidur menjadi satu daging. Nah, daging yang pertama itu di rumah yang pertama. Datang suami mengambil daging yang baru. Daging yang baru dibawa kepada KUA biar bisa dihalalkan. Halal lah daging yang kedua. Nah, setelah daging yang kedua sudah halal, Bu. Nah, mereka bersatu untuk menjadikan dua daging ini menjadi satu daging. Mereka bersatu di atas tempat tidur. Makanya saya tanya sama Ibu, di dalam kejadian 2, di mana di situ melarang menambah daging? Gak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sejak kapan poligami itu menceraikan, Bu? Poligami itu artinya menambah, Bu. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu sampai 12 istri beliau? Nabi Muhammad SAW itu menikahi itu, Bu, cuma satu istrinya yang perawan, Bu. Selain daripada itu janda. Ada kekhususan untuk para nabi. Untuk bagi nabi kami ada kekhususan. Saya buat analogi contoh sama Ibu ya. Ibu berkor-kor mungkin dari situ sekarang. Saya beri contoh satu, Bu. Ibu pernah melihat nggak rombongan presiden? Rombongan mobil pawai presiden. Apakah mereka pernah berhenti di lampu merah, Bu? Apakah pernah ambulan yang membunyikan sirenenya tuh harus berhenti di lampu merah, Bu? Nggak pernah. Karena ada kekhususan. Seperti itu. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW ketika menikahi istri-istri beliau. Istri-istri beliau itu dinikahi karena apa? Satu, untuk menyiarkan agama Islam. Kedua, untuk mencegah terjadinya konflik peperangan. Itu. Dan istri-istri beliau pun juga tidak ada satupun yang istri-istri beliau pun juga ya itu tidak ada dikatakan janda muda, Bu, yang sekarang. Saya bingung, jangan-jangan Ibu ini suaminya apa ya, Bu? Mau menambah daging? Gimana, Bu? Aman, Bu? Kayaknya Ibu lebih bagus memang di mute. Sakit kepala saya. Aku jujur, sakit kepala aku, sakit. Kenapa di mute? Ya Ibu ngerocos terus kayak kereta api, Bu. Aduh. Lah, kok kereta kamu? Nih, Ya, begini, saya begini, baca Bu. lagi nih. Bu Sing, kalau Ibu berkenan silakan open kamera, balik saja layarnya, saya akan kasih instruksinya, ya. Balik aja kameranya supaya data itu tidak data yang bodong menurut saya. Dibalik aja kameranya, jangan tunjukkan Ibu. Tunjukkan aja bukunya yang Ibu baca atau Google-nya. Paham Ibu? Biar supaya teman-teman saudara kita bisa menyimak data mana Ibu bawakan di sini. Paham Ibu? Data saya kejadian 2 ayat 24 Iya, dan saya tahu Matius soal itu, 19. Ibu.
Saya paham, cuma biar nanti Nora juga melihat secara komplit itu buku datanya ibu yang ditunjukkan gitu. Biar kita lihat ramai-ramai di situ, tapi tidak perlu wajahnya ibu. Ibu mengerti? Saya kasih instruksinya, saya kasihkan caranya. Buka open kamera, silakan ibu. Buka open kamera, tutup kameranya depan, balik. Di situ ada bulatan di situ, simbol itu. Silakan dibalik ibu. Emang apa gunanya kamera itu? Ya oke, saya kasih tahu gunanya. Jadi ibu itu kan baca data. Jadi ibu kan baca data nih. Sedangkan data itu tidak bisa dilihat, ya kan? Kan bisa. Kalau Nora punya Alkitab kan bisa dibaca. tidak ibu, coba dulu biar teman-teman di bawah itu, di sini kan diskusi. Jadi teman-teman di bawah juga butuh datanya ibu supaya bisa dilihat ramai-ramai. Begitu. Oh, paham nggak? Jadi lebih enak, diskusinya lebih enak gitu. Nggak perlu Ngapain wajahnya nyalain ibu. kamera? Loh, Kita kan ibu nggak- ibu tadi yang pertama saya sampaikan ibu tadi berbohong. Ibu tidak bisa open kamera, padahal ibu bisa open kamera. Itu aja ibu sudah tidak jujur di situ. Tapi ya sudah. Kadang saya bisa buka kamera, saya kan nggak ngerti. Oke, kalau nggak ngerti silahkan di situ ada simbol video, silahkan buka. Saya akan tunjukkan dan arahkan ibu. Nggak usah lah buka kamera, kan ngomongan aja. Ngobrol, Nah, itu. gitu loh. Kalau Kan saya kalau kasih ngobrol- data, kan si Nora tadi bisa baca. Dia kan tahu kejadian 2:24. Terus Iya. Matius 19 ayat, kan saya kasih Matius 19 Oke, ayat 4 jadi- sampai 6. Jadi mungkin saran saya ibu, kalau datang ke sini pastikan ibu itu menaikkan value-nya dengan kejujuran. Yang pertama sampaikan saya tidak bisa open kamera, follower saya memang sedikit, ternyata tidak. Itu suatu Emang? kebohongan ibu. Oke. Terus Ya, sekarang saya arahkan ibu open kamera supaya bisa ditunjukkan datanya. Ibu tidak perlu tunjukkan wajah ibu yang cantik itu. nggak, Gitu. anakku nggak bolehin saya buka kamera, nggak usah mak katanya. Enggak, sampaikan sama anaknya buka Saya kamera tapi enggak gini, perlihatkan karena- bukunya. Enggak, bukunya, karena gini, bukunya. dengar, karena gini, saya kan pernah debat, udah itu Iya. ada orang ancam, jadi saya takut Tidak ada saya. ancaman, tidak ada ancaman. Dan ada juga yang DM saya, padahal saya Tidak kan ada. ada Tidak DM ada. saya. Nanti saya Jadi, bertanggung jawab ibu. saya- karena bertanggung gini, jawab. Saya Ibu, saya sampaikan saya bertanggung jawab nantinya. enggak Saya bertanggung jawab takut di sini. saya enggak mungkin saya kan di jalan kalau udah kenal wajah saya, karena saya di Indonesia ini bukan kayak di luar. Nah, diancam-ancam ini enggak usah Kak buka kamera. Bu, jangan lebay Bu. Saya aja yang kayak begitu, yang seperti bilang aja nggak kayak ibu deh. Ada yang DM saya. Saya bagaimana? Saya dengan anak saya kalau keluar itu harus pakai masker kalau ke kota Bu. Beda. Lihatlah. Beda Ini ya. apa Bu? Anak Aceh itu Enggak ditangkap. Bu, begini Bu. Bu, dengar Kalian dengar Bu. bebas, kan? Selagi Kalian bebas, kan? sabar. Kamu bilang, Sabar dulu Bu. "Oh, kamu bilang menyusui Tuhan Yesus. Kan kau bebas kan? Anak Aceh Memang bilang, ada datanya kan Yesus disusui? Mau saya tunjukkan datanya? kan kau bilang kau yang nyusuin. Emang kau kapan? Sejak kapan aku? Kapan kau Sejak susui? kapan aku? Ih, Kan kau bilang gini. Yang kiri beb, yang kanan apa? Apa enggak kau ingat? itu bukan saya Bu, itu bukan saya, itu si Hesti. Dia bawa si Hesti pula ke sini ngapain? Kamu, aku lihat mukanya Iya. kamu. Gini bu. Jadi Ih, saya dengarkan kamu aja saya. penghujat, Kalau- nggak ditangkap. Si anak Aceh Loh. itu ditangkap. Ikan kan Dia memang menghujat karena dia mengatakan Nabi Muhammad punya gundik. Tunjukkan data Nabi Muhammad punya gundik Bu. Tapi saya bisa menunjukkan sabar. Saya bisa menunjukkan kalau Yesus itu disusui. Bisa? Berbahagialah perempuan yang mengandungmu dan susu yang menyusuimu. Iya, di mana? Di mana? Oke, Bilang. saya tunjukkan ya. Sabar, saya tunjukkan sebentar. Ya. Jadi kalau ibu Itu untuk manusia kan, bukan Tuhan Yesus Nanti kan? dulu biar dibacakan datanya dulu ibu. Tenang aja ibu. Ini kan diskusi. Kalau Ya ibu, makanya jangan bilang apa aku aja ini dia bebas. Ya memang karena di sini negeri ini kan pilih kasih. Siapa yang berfirman menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Jibril. Waduh. Dia nemuin Yang berfirman bang, yang berfirman. berfirman Siapa? itu berarti perkataan. Ya kan perkataan. Ya, siapa? Allah itu enggak melalui firmannya kepada Muhammad enggak pernah. Allah menerima wahyu dari siapa bang? Siapa yang memberi wahyu? Jibril yang memberikan wahyu kepada Muhammad. Antaranya malaikat Jibril bang. Malaikat Jibril menerima dari siapa bang? Ada di mana dalilnya Allah itu memberikan wahyu kepada malaikat Jibril? Di mana? Coba tunjukkan satu dalil aja.
Nah, yang mau saya tanya begini aja Bang. Iya. Abang jawab jujur aja. Sepengetahuan Abang, yang Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu dia terima dari siapa Bang? Oke, aku jawab ya. Kamu diam. Kalau aku jelaskan, kamu diam ya. Gini, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama itu dari Jibril. Jibril Ya, dapatnya dari, siapa yang diam dulu, dari siapa? diam dulu, aku jelaskan. Jibril mendapatkan dari Allah. Aku sekarang satu pertanyaan buat Allah kamu. itu siapa Bang? Jadi- Allah itu siapa Bang? Jangan dipotong dulu. Ya Tunggu Allah, jelas. aku tanya Allah itu siapa? Aku jelaskan dulu, jangan ditanya dulu. Tunggu aku jelaskan dulu, baru kamu menanyakan gitu loh, ya kan? Oke. Satu-satu gitu, tunggu. Tunggu. Muhammad mendapatkan wahyu dari Jibril. Jibril mendapatkan surah itu dari Allah. Di mana dalilnya Allah itu Dari siapa Bang? Jibril mendapat wahyu dari Allah, ya kan? Allah itu siapa Bang? Ya Allah itu siapa? Ya, Maksudnya siapa itu? Ya saya tanya, yang setahu Abang Allah itu siapa? Setahu Abang aja. Bang, ya. tahu abang kan tadi katanya bilang Jibril mendapatkan wahyu itu dari Allah. Allah itu siapa Bang? Setahu Abang aja. Bukan, kalau Allah aku nggak kenal. Kalau Allah aku kenal. Kalau Allah aku Iya, nggak iya, kenal. oke. Yang Abang sebut tadi Allah. Allah itu siapa Bang? Gak apa-apa. Ini loh, kalau Allah di dalam dalil Quran kalian, di dalam Al-Quran itu aku nggak kenal. Aku nggak kenal Allah yang di dalam Quran kalian, aku nggak kenal. Tapi kalau Allah Ya, oke. aku kenal. Oke, Allah yang di dalam, sebentar Bang, kita kan bisa gantian loh Bang. Abang saja yang mau ngomong. Makanya kalau Allah begini loh, Bang. kamu jangan dulu palang Oke, Bang, gitu loh. sebentar, Jangan dulu sebentar palang. Bang. Ya ampun. Bang, tadi Abang baru ngomong, Nabi Muhammad menerima firman itu dari malaikat Jibril. Bukan. Yang dimana malaikat Jibril menerimanya juga dari Allah. Sementara Abang bilang Allah di Al-Quran Abang tidak kenal. Terus Nabi Muhammad itu memegang kitab apa Bang? Kamu kalau aku masih jelaskan, kamu jangan dulu nyerocos gitu loh. Kamu diam dulu gitu, jangan dipalang. Ya silakan. Tadi kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan firman wahyu melalui firman. Firman siapa? Lalu melalui firman siapa? Mendapatkan firman wahyu melalui firman apa ini ya Bang? Katanya tadi kan kamu bilang Muhammad mendapat wahyu itu melalui firman. Itu firman dari siapa? Dari Allah apa dari Jibril? Coba kamu cari. Dari Allah apa dari Jibril? Nabi Muhammad menerima firman Kamu jawab dulu. Itu firman itu dari Allah atau dari Jibril? Jawab dulu itu. Jawab dari dulu. Allah. Di mana? Dari Allah. Di mana perkataan Allah itu kepada Jibril? Mana? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Al-Quran. Mana? Al-Quran. Tunjukkan. Sekarang mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Abar saya kan cari Bu. Sudah. Tunggu. Nggak ada. Allah itu buat dalilnya. Allah memberikan firman kepada Jibril lalu memberikan wahyu itu kepada Muhammad. Nggak ada. Nggak ada. Cari sampai kiamat pun nggak ada. Ya sabar. Sabar ya. Nggak ada. Cari sampai kiamat itu nggak ada. Kan? Mana perkataan Ya. Allah itu? Mana perkataan Allah? Mana? Iya. Nah, firman- setelah saya tunjukkan, saya bertanya ya. Iya. Secara eksplisitnya mana? Secara eksplisit. Jangan dipintir-pintir. Mana? Tunjukkan sini. Mana liatin? Loh, kamu kan tadi barusan ngomong tadi di surat apa yang pertama. Tunjukin dalilnya. Mana? Ayo, mana? Di dalam surat tadi kan kamu sudah ngomong. Di dalam surat, Tunjukin, buka kameranya, tunjukin mana? Tunjukin. kamu sendiri aja nggak mau buka kamera. Al-Alaq ayat 1. Oke, saya bacakan ya. Mana? Tunjukin. Surat apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Mana? Tunjukin. Dia nggak on. Tunjukin. Mana? Firman Allah itu mana? Sekarang saya baca lah bahasa Indonesianya. Salah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertanyaan saya. Mana? Dibacalah ini merujuk kepada siapa? Jawab dulu, mana? Bacalah ini merujuk kepada siapa? Iqra. Bacalah. Itu siapa yang berfirman begitu menyuruh membaca? Itu dari Jibril. Allah. Mana dalilnya? Saya sudah menjawab. Mana Saya sudah dalilnya? menjawab. Dalil. Sekarang saya bertanya sama Dalil. Udah, Mana? Al-Alaq. Mana dalil? Mana? Surah Al-Alaq. Mana? Tunjukin. Liatin, tunjukin mana? Tunjukin.
Kalian ini malu gitu, nggak ada Kamu aja dalilnya, kok. nggak ada. Dia itu diutus Kamu aja nggak katanya dari Jibril, nggak ada. Ada Allah siapa Allah, nggak ada. Tunjukin mana dalilnya? Dalil apa? Ditanya lagi. Dalil apa? Apa sih tunjukkan? Nggak ada dalilnya. Malu ini. Sekarang saya tanya, ikro itu artinya apa? Ikro itu artinya apa? Pertanyaan aku tuh dijawab. Pertanyaan aku dijawab. Jangan kamu menanya balik lagi. Dijawab. Dijawab Sekarang dulu. jawab pertanyaan Dijawab saya. dulu. Sabar. Mana? Dalilnya mana? Sabar. Dijawab dulu. Jawab pertanyaan saya. Dijawab Sabar dulu. Jawab Mana pertanyaan perkataan saya. Allah itu? Sabar Mana? dulu. Kamu- Mana firman Allah? Nah, inilah. Mana? Inilah Kristen. Jawab dulu. Kalau mau ditanya, dia tidak mau. Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dalil. Mana isi firmannya Mana dalil? Yesus? Kan ini. Mana isi firmannya Bapa kepada Yesus? Mana isi firman Bapa kepada Yesus? Udah nanya. Mana? Jawabnya mana? Dalilnya mana? Gak bisa kau. Tapi nggak dijawab. Mana isi firman Bapa kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, katanya penyempurna. segala firman yang engkau sampaikan Katanya kepadaku telah aku sampaikan penyempurna. kepada mereka. Katanya penyempurna. Dalilnya nggak ada. Katanya penyempurna. Ditanya nggak ada dalilnya, nggak ditunjukin. Wah, malu. Malu. Mana firman Allah nggak ada. Nggak dalilnya nggak ada. Ditunjukin mana? Udah malu ya kan? Mampus kau. Mampus. Kamu Aku turun open dulu lah. kamera aja. Udah aku turun dulu lah. Open Malu kamera dulu. ah. Nggak ada dalilnya malu. Malu-maluin Oten aja kamu itu. Itu betul ya. Untuk teman-teman semua yang hadir, kalau mau diskusi di atas silahkan buka kamera ya.